Kalau disandingkan, yang disandingkan ini adalah fosil Gallikelor ya. Kalau fosil Gallikelornya itu disandingkan dengan batu giok, perlu sahabat-sahabat ketahui dahulu, perlu sahabat-sahabat pahami dahulu, yang dimaksud ada dampak dari kedua batu tersebut, sehingga efeknya apa? Keduanya ada dari salah satu batu yang bisa menjadikan kedua jenis batu yang saya bahas ini berdampak, ada pengaruhnya, meskipun ada pengaruhnya itu pengaruhnya tidak negatif, tetap mempunyai pengaruh positif, tapi ini perlu dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya kembali menjawab sebuah pertanyaan yang tetap seputar mengenai fosil Gallikelor. Ya, ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan di kolom komentar. Menurut saya pertanyaan ini perlu dijawab karena pertanyaannya cukup bagus sekali. Yang inti dari pertanyaannya begini. Kalau disandingkan, yang disandingkan ini adalah fosil Gallikelor ya. Kalau fosil Gallikelornya itu disandingkan dengan batu giok, bagaimana Mas? Ya, sebelum saya jawab, perlu sahabat-sahabat ketahui dahulu, perlu sahabat-sahabat pahami dahulu, yang dimaksud batu giok itu bagaimana dan apakah batu giok itu. Batu giok itu adalah ya batu teman-teman, sebenarnya itu juga batu, hanya saja beda bahasa begitu saja. Kalau di bahasa Inggris namanya koral, sehingga di Indonesia ada juga sebagian orang menyebutkan batu koral yang berwarna merah disebutkan red coral. Padahal itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebut batu merah. Sedangkan giok sendiri itu berasal dari bahasa Cina, giok yang artinya batu. Sama. Makanya dahulu itu sering kita dengar, mungkin dari beberapa sahabat juga tidak sedikit yang mendengarnya, bahwasanya batu giok yang paling baik, yang paling bagus kualitasnya itu dari Cina. Memang benar, karena untuk bahasa Cinanya batu itu giok, dan yang paling bagus itu memang harus yang natural, natural batu, asli batu begitu. Dan batu giok itu terkenal kalau disentuh itu dingin, itu memang benar. Dan memang kalau dibedakan dengan batu akik yang terbuat dari beling, kaca, plastik, dan lain sebagainya, secara alami pun kalau disentuh memang lebih dingin dari yang batu asli. Memang benar begitu. Jadi perlu dipahami antara giok dengan batu itu sama. Jadi beda bahasa begitu saja. Lalu bagaimana kalau fosil Gallikelor disandingkan dengan batu atau koral lain atau giok, katakanlah batu lain selain fosil Gallikelor? Tidak masalah meskipun ada beberapa jenis batu yang nanti ada pengaruhnya, meskipun pengaruhnya itu tidak negatif, pengaruhnya positif, biasa saja, tidak ada pengaruh buruk lainnya, dan tetap akan positif meskipun berpengaruh dengan fosil Gallikelornya. Tapi tidak akan saya jawab di sini karena ini temanya saya hanya meluruskan dari sebuah pertanyaan dari sahabat subscriber tercinta yang menanyakan di kolom komentar. Yang inti dari pertanyaannya saya ulangi, bagaimana kalau batu fosil Gallikelor disandingkan dengan batu giok? Nah, ini tidak masalah jawaban dari saya, tidak apa-apa selama itu yang disandingkan dengan fosil Gallikelor itu sifatnya alami begitu. Kalaupun ada isian-isian atau dipercaya di batu tersebut ada kodamnya, itu tergantung dari kodam yang dimasukkan ke dalam batu tersebut. Kodamnya dari golongan kodam positif atau negatif. Kalau golongan kodamnya negatif sudah pasti itu akan berbenturan, dan efeknya nanti kalau tidak batunya yang ada kodamnya, katakanlah kodam negatif itu hilang, luntur, ternetralisir, atau kemungkinan ada dampak dari kedua batu tersebut sehingga sama-sama melemahnya dikarenakan antara kekuatan dari kodam yang negatif itu kuat, terus sedangkan dari fosil Gallikelornya juga kuat. Nah, begitu, sehingga sama-sama kuat-kuatan, sama-sama bertentangan. Sehingga efeknya apa? Keduanya bisa menjadi lemah atau energinya rusak, atau juga mungkin berpengaruh dengan pemakainya sehingga kestabilan emosinya pun juga terpengaruhi. Ya, untuk
Pengaruh-pengaruh yang sekiranya ada efek meskipun pengaruhnya itu tidak ada pengaruh negatif, itu ada. Ada dari salah satu batu yang bisa, menjadikan kedua jenis batu yang saya bahas ini berdampak, ada pengaruhnya, meskipun ada pengaruhnya itu pengaruhnya tidak negatif, tetap mempunyai pengaruh positif, tapi ini perlu dihindari dan ini akan saya bahas di video saya selanjutnya. Untuk itu, saksikan terus video saya selanjutnya. Semoga setiap apa yang saya sajikan kepada sahabat-sahabat bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya dari setiap apa yang saya bagikan di sini. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma ini yang bisa saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.